Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Hari ini saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang sudah menonton YouTube As Agape ini. Biarlah YouTube ini menjadi YouTube di akhir zaman, di mana kita terus bergerak di dalam penginjilan, juga di dalam kita lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan. Mungkin dulu kita menjadi pendosa-pendosa, sekarang diganti Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang sudah bertobat, yang sudah terima Yesus, yang melekat di hati Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, kemarin ada beberapa rekan-rekan sekerja Allah yang membaptiskan orang-orang Kedan Nebayot. Saya sangat bersyukur bahwa kita terus bekerja sama, berjejaring dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendoa-pendoa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah menabur, baik Alkitab, sudah saya bagikan berapa kali ya, yang minta hamba Tuhan untuk pelayanannya, untuk dibagikan bagi jiwa-jiwa yang baru bertobat. Saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah menabur, sudah memberikan persembahan atau perpuluhan apapun. Saya percaya Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Dan juga hari ini saya mengucapkan terima kasih di mana kemarin retret sudah berjalan dengan baik. Ada juga yang menabur juga retret, juga mereka juga sedikit banyak mengambil bagian di dalam retret ini. Dan juga mereka ada orang-orang biasa juga yang bisa menyampaikan firman, yang bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga mengenai penginjilan demi penginjilan di mana mereka melayani. Puji nama Tuhan, saya percaya walaupun YouTube ini mungkin bukan YouTube yang terkenal, yang besar, tapi saya percaya akan membawa dampak bagi Indonesia khususnya untuk lawatan, untuk revival. Sedikit banyak yang kita lakukan, kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah, Tuhan akan tambahkan. Tuhan bilang, setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya semuanya kita bergandeng tangan, bersehati, menyelesaikan semua rencana Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ini juga kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat penuai jiwa. Kita minta tuaian, ya revival, jiwa-jiwa dipertemukan dengan kita. Kita bisa ngobrol ya, sharing atau ngobrol biasa, tiba-tiba Tuhan taruh firman-Nya di mulut kita. Sehingga orang yang mendengarnya, mereka tertarik, mereka mau percaya Yesus ya. Jadi penginjilan itu bukan berarti memaksa atau harus ya orang ini percaya Yesus, enggak. Nanti Tuhan yang pilih, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menjamah. Ya, jadi bagian kita hanya punya kerinduan untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan, punya kerinduan untuk bersaksi dimanapun kita berada ya, dimanapun kita dipertemukan dengan jiwa-jiwa, baik di pekerjaan, di tetangga, di keluarga. Biarlah mulut kita ini Tuhan taruh firman-Nya, Tuhan taruh perkataannya, dan itulah yang akan membuat orang hatinya luluh ya, terbuka, hatinya dijamah, disentuh ya. Jadi saudara, pesan Tuhan hari ini saya juga berdoa, kira-kira 2-3 minggu lalu saya berdoa, Tuhan apalagi pesanmu untuk semua yang menonton Pas Agape ini ya. Kemarin kita sudah adakan retret, banyak firman yang kita sudah terima, dan tiba-tiba Tuhan berkata begini, kamu perkatakan imanmu, perkatakan dengan mulutmu.
Jangan lemah lagi, jangan khawatir lagi, jangan ada perkataan yang jahat, perkataan yang buruk yang keluar dari mulutmu. Ya, perkatakan apa yang kau gemakan, kau akan makan hasilnya. Ya, jadi Tuhan bicara akhir zaman ini mengenai mulut, ya. Saya jujur, saya juga kadang saat titik ada waktu untuk lemah bisa lihat keadaan, ya. Bisa ada satu yang membuat hati kita tuh kayak agak down gitu ya saudara ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan lagi, ayo perkatakan, dideklarasikan. Terus saya ambil ya firman, ambil deklarasi iman. Kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Dahsyat ya. Perkataan ini dahsyat saudara ya. Karena pedang roh ini perkataan kita. Saudara ingat waktu Yesus, waktu Bapa menciptakan langit dan bumi ini, bisa saudara baca Kejadian 1, 2, 3 ya. Tuhan berfirman jadilah terang. Tuhan berfirman jadilah langit dan bumi. Tuhan berfirman jadilah daratan, lautan. Itu perkataan, itu firman. Ada kuasa Tuhan yang keluar dari mulut Allah sehingga dari hanya mulut itu terjadi ya. Dari perkataan itu jadi nyata ya, jadi real. Jadi ada langit dan bumi dan segala isinya. Nah, diingatkan juga supaya kita juga memiliki perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Tuhan juga waktu saya tuh tinggal di Sukabumi ya di SMA. Waktu itu ada eskul. Kita pergi ke satu bukit. Nah, saudara di bukit itu banyak bukit-bukit ya. Ada padang rumputnya juga. Nah, pada waktu dikatakan, ayo gemakan, diperkatakan, saudara-saudara, saudara-saudara, tiba-tiba ada suara itu sama seperti suara kita loh, menggema kembali lagi ke kita ya. Sehingga saya ingat lagi firman, apa yang kau gemakan, apa yang kau perkatakan akan kembali kepada kita. Waktu itu saya bersuara ya di bukit itu. Suara saya kembali lagi persis seperti suara saya kepada saya bisa terdengar. Jadi saudara, hati-hati pada akhir zaman ini jangan sampai perkataan kita melukai orang, perkataan kita ngomporin orang, perkataan kita fitnah, gibah ya kalau sekarang ini bisa menyakiti orang sehingga orang mendengarnya bisa kecewa, marah ya. Karena perkataannya tidak ada dasar ya. Maksudnya gosip, menjelekkan, itu kita udah tutup semuanya, jangan diperkatakan. Karena jika engkau benar dalam perkataanmu, engkau adalah orang yang sempurna ya. Puji nama Tuhan, ini ada firman Tuhan yang disampaikan. Saya baca di dalam, nah ini ya, Amsal 18 ayat 21. Lidah berkuasa atas hidup dan mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, seperti tadi ya, suara yang bergema itu akan kembali kita dengar suara kita sendiri. Sehingga kata-kata yang diucapkan memiliki kekuatan besar untuk membangun kehidupan atau menghancurkan. Bahwa kita akan menuai dari perkataan kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan lidah. Karena perkataan dapat membawa berkat atau membawa celaka, sehingga kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan ya. Jadi saudara hati-hati dengan perkataan kita. Sebelum berbicara kita berpikir dulu, bukan berpikir setelah berbicara. Kadang bisa salah ngomong ya saudara ya. Kita baca di dalam Yakobus 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dapat digerakkan oleh angin keras. Ya saudara, jadi kapal yang besar itu digerakkan oleh kemudi yang kecil. Jadi seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita ini juga dikuasai oleh kemudi ini mulut kita saudara. Kita bisa menjatuhkan, kita bisa membangkitkan orang, semangat orang, atau kita bisa membuat orang kepahitan ya dengan perkataan-perkataan fitnah ya, hal yang negatif. Nah,
itu bisa menjatuhkan orang, bisa mencelakakan orang, bisa membuat orang marah, kecewa dengan perkataan kita. Jadi dikatakan bahwa orang yang sempurna itu tidak salah dalam perkataannya. Jadi bisakah manusia sempurna? Tuhan ada ayatnya bilang, sempurnalah engkau sama seperti Bapa di sorga sempurna. Kita bisa sempurna ya. Ada berbagai banyak didikan, ada banyak ujian hidup, ada banyak hal-hal yang kita harus selesaikan, bereskan dengan baik ya. Jangan sampai perkataan kita membawa dampak yang negatif ya. Kayak kemarin ya, YouTube yang kemarin sebelum saya tayang ini, banyak berkata tentang rumah sakit, tentang dokter, atau nanti katanya nanti takut digugat sama dokter atau rumah sakit ya. Tapi penyampaiannya dengan, "Ayo cepetan dihapus, ayo gini gini." Jadi udah bawa panas, emosi, tenang dulu ya, saya dengar lagi, ya oke nggak apa-apa dihapus nama atau dokter atau rumah sakitnya kita nggak usah munculkan gitu ya. Tapi jangan kebawa, panas, emosi, ketakutan, nanti di penjara, nanti ini, aduh jadi pikirannya jauh banget ya Saudara. Saya juga dulu pernah ya kalau berpikir, berkata yang negatif, lama-lama negatif 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 bisa nangis sendiri, padahal nggak sesuai dengan yang kita ucapkan, yang kita pikirkan Saudara ya. Jadi hati-hati dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita, sehingga jangan kebawa emosi, kedagingan, atau yang negatif ya. Tenang dulu ya, terus berkatalah yang baik, dan juga percayalah bahwa Tuhan itu menginginkan kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada hal-hal yang negatif ya yang kita mau sampaikan ya. Pokoknya kita tulus-tulus aja dan minta hikmat Tuhan, Saudara ya. Sehingga kita bisa perkataan kita tuh bisa dipercaya orang ya. Saya juga tahu nih kalau suami, kalau dia mah nggak pernah bohong gitu kan. Apa yang aku perkatakan itu kebenaran ya. Kalau kalau misalkan kita orang-orang suka berbohong, itu nggak bakal dipercaya Saudara ya. Apalagi untuk mempercayakan uang ya atau pekerjaan. Ya, ini orang suka bohong, nggak bisa dipegang omongannya entar A, entar B, entar C. Jadi kalau orang dalam perkataannya aja suka bohong, orang nggak akan percaya Saudara. Ya, dia berkata benar pun nggak akan percaya. Jadi sebab itu ayo mulut kita penuh dengan perkataan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari iblis. Ya kan, kalau nggak mau ngomong ya udah diem. Daripada lu bohong, ya kan, mendingan diem, Saudara ya. Belajar untuk tidak gampang bohong, gampang berdusta ya. Sehingga kita, Tuhan bilang pesan Tuhan akhir zaman ini hati-hati dengan perkataan. Ya, dengan mulut kita. Karena dengan perkataan itu bisa membakar ya, membakar hati orang ya kan, tambah orang panas, tambah orang marah ya Saudara ya. Kita baca lagi dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah itu dibuang di antara kamu ya. Jadi jangan ada perkataan kotor, perkataan menjelekan, perkataan fitnah, apalagi ya tidak ada dasarnya, ngarang-ngarang cerita supaya orang benci dia atau iri hati. Jadi kata-katanya negatif dengan orang itu. Ya, saya juga nggak kurang-kurang ya, Saudara, mungkin difitnah, dijelekan ya, dikata-katain ya. Kadang kadang hati pengen membalas gitu ya. Tapi Tuhan bilang tahan ya. Memang kamu juga harus bisa menerima hal yang buruk, bukan hal yang baik aja. Bisa nggak kamu dijelekan? Kayak Tuhan Yesus, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dijadikan berdosa, dijadikan bersalah, ingin diludahi, dimahkota duri, dipaku, bahkan mati di atas kayu salib, Saudara. Bisa nggak seperti Yesus? Ada loh saatnya Saudara. Ya ini ilmu tingkat tinggi, maksudnya ujian yang tertinggi ya. Dipersalahkan, nggak salah disalahin, nggak berdosa dijadikan berdosa,
nggak salah difitnah ya, nggak salah dibenci ya, dikata-katain negatif, bahkan disebar Saudara ya. Saya sampai terkaget-kaget juga ya kadang, aduh kok begini ya, saya nggak seperti itu. Tapi mau ngomong gimana, ya kan udah menyebar, saya cuman bilang, "Tuhan, pembalasan hanya hak Tuhan." Kadang kalau adik saya gitu nggak terima, ini harus diluruskan, nggak boleh, nanti banyak orang yang tahu yang negatif, fitnahan ini banyak yang tahu, mereka percaya aja gitu kan. Tapi benar juga ya Saudara, harus ada klarifikasi ya. Bukan berarti kayak saya orangnya udahlah Tuhan serahkan ke Tuhan ya kan. Kalau saya orangnya nerima, udahlah selain Tuhan, saya tidak seperti itu. Ya, pembalasan hak Tuhan kalau saya. Tetapi benar juga ya orang-orang sekitar saya, kamu nggak bisa gitu, kamu harus lawan. Kamu harus padamkan omongan-omongan fitnahan ini. Karena membawa dampak buat persekutuan doa, ya kan? Jadi ada saatnya ada mengklarifikasi, meluruskan ya, mungkin kurang komunikasi sehingga terjadi pikiran-pikiran negatif atau, asumsi-asumsi sendiri gitu kan. Memang saya juga akuin ya, saya orangnya kadang kurang komunikasi yang baik sehingga orang, menganggapnya ada yang negatif gitu ya. Ya, saya belajar juga untuk berkomunikasi yang baik, baik dengan keluarga, dengan teman-teman. Saya juga belajar, mungkin masa-masa lalu saya banyak menyendiri, banyak nelen nelen kepahitan sendiri atau nelen masalah sendiri gitu ya. Saatnya belajar terbuka, saatnya belajar untuk berkomunikasi yang baik, sehingga orang tidak salah persepsi, tidak salah penilaian, ya Saudara ya. Karena kejadian-kejadian gitu banyak sekali saya alamin ya, mungkin Saudara juga banyak mengalami ya, disalah mengerti gitu ya. Kadang dalam persekutuan doa juga dikira, aduh mau menguasai, mau jadi menonjol atau gimana. Enggak, padahal kita dalam pelayanan itu harus saling mendukung, bergandeng tangan. Ini pekerjaan Tuhan, bukan ministry pelayanan milik kita, milik Tuhan gitu ya. Jadi Saudara belajar untuk perkatakan yang baik ya. Saya juga kadang mau ngomong hal yang nggak baik atau negatif, atau hal-hal yang mungkin Tuhan nggak berkenan, Tuhan suka tekep mulut saya tiba-tiba, nggak jadi ngomong. Kadang begitu loh Saudara. Bisa juga, saya juga belum sempurna nih, bisa kadang kebawa panas, kebawa emosi gitu ya. Jadi kadang mau ngomong tentang si A, si B, nggak jadi ngomong. Jangan deh, daripada ribut gitu kan, mendingan jangan ngomong gitu kan. Tetapi ada kalanya kita harus, eee ketemuan tatap dua muka ya. Saya datengin, saya ngomongin ya, apa adanya, isi hati saya seperti ini, pikiran saya seperti ini, ya kita bisa berdamai ya Saudaraku ya. Jadi, pesan Tuhan hari ini kita hati-hati dengan mulut kita, perkataan kita. Apakah mulut kita, perkataan kita ini baik bagi orang yang mendengarnya atau menjadi orangnya negatif, marah, pahit dengan ucapan kita ya. Nah Saudara, kalau dengan mulut aja orang-orang dunia ya, baik orang Kristen juga ada loh Saudara. Mereka pasang susuk di mulut sini, di bibir atau di dagu, sekitar lidah, sekitar mulut ya, supaya orang yang mendengarnya itu, eee, percaya ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang, temen ya, waktu itu dia retret, saya juga ikut retret. Nah dia cerita, kita pas, bubar makan, kita ngobrol lah. Terus dia cerita, "Dulu saya pasang susuk nih di sekitar mulut, bibir ya, untuk," saya bilang, "Untuk apa?" "Untuk, supaya orang yang mendengar perkataan saya," dia dagang, nawarin barang, dia seperti sales lah ya. Jadi banyak yang beli, karena mulutnya itu manis, perkataannya itu, menarik Saudara ya, sehingga orang yang mendengarnya itu membeli dagangannya. Tetapi tahu nggak Cimaria, pas saya pasang susuk, memang banyak dagangan laris ya, dia jual apa laku, dia dagang ini laku, dia nawarin orang laku. Tetapi di hati ini ada satu seperti spirit roh gitu ya, yang datang masuk ke dia ya, sosok hitam itu yang selalu membuat dia emosi, selalu membuat dia marah
Jadi di dalam keluarganya itu walaupun banyak uang, dia dagangannya laris, selalu ada keributan. Entar dia berantem sama suaminya, berantem sama anak-anaknya, berantem sama orang-orang sekitarnya, saudara. Itu jadi seperti ada roh amarah, ada spirit roh jahat lah gitu ya, membuat dia suka berantem sama orang, suka ribut sama orang ya, bertengkar sama orang gitu. Nah, akhirnya dia lelah dengan hal itu dan dia setelah mengerti kebenaran, dia datang lagi ke dukun ya. Itu susuk itu ada berupa emas, ada yang berupa berlian. Saudara ya, setitik kecil berlian tuh lebih mahal. Kalau dari emas tuh kayak jarum kecil tuh dimasukkan ya, mungkin dibaca-baca ya sama dukun supranatural itu masuk loh, dibaca-baca bisa masuk ya. Terus setelah dia mengerti kebenaran, dia, apa namanya, dia kembali ke dukun itu dicabut ya. Tapi saudara tahu nggak, setelah dicabut susuk itu di sekitar mulutnya, tetap ya roh itu tetap tinggal loh. Walaupun susuknya, apa namanya, sudah dicabut ya, sudah dikeluarkan. Nah, spirit itu tetap ada. Maka oleh sebab itu saudara, ayo, apa namanya, terus kita dibersihkan dengan firman, dibersihkan dengan doa, ya bisa datangin orang-orang yang, apa namanya, pelepasan ya. Oh, sudah ke dukun gitu kan, pelepasan, ada spiritnya yang masih di dalam ya. Jadi diusirlah setan-setan ya, saudara ya. Jadi kita hati-hati, apa yang iblis tawarkan itu tidak gratis. Pernah ada satu lagi kesaksian, saya kadang, beberapa 10 tahun lalu kali ya, udah lama juga. Kita kadang mengadakan doa keliling ya. Jadi di mobil saya ada yang satu yang berdoa, ada yang satu yang, main musik, ada satu yang nyanyi, nyembah ya, kita bergantian. Nah, saya nggak tahu ada seorang teman ini dia pakai susuk gitu ya, di mulutnya gitu ya. Nah, pada waktu kita doa keliling gitu, dia kayak diterpa, kayak di apa ya, kayak di hajar sama iblis gitu, sampai dia menjerit gitu di dalam mobil ya. Dia pokoknya kena lah gitu. Terus akhirnya setelah selesai doa keliling, saya ke rumahnya, saya tanya, "Kok kenapa kamu bisa begitu?" Ya. Akhirnya tahu, gimana tahu, akhirnya saya tahu dia masih ada pakai, susuk ya, kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Jadi hati-hati ya, jangan buka celah ya. Iblis bisa masuk kalau kita buka celah. Jangan sampai kita buka celah, tutup semua celah. Ya, kita doakan ya. Pada waktu kita doa nih, terus mulutnya ini kita tetesin minyak urapan ya. Terus ada teman lihat ada ulet-ulet di dalam mulutnya ya. Jadi secara spirit, secara roh, orang yang pakai susuk ya di sekitar lidahnya, mulutnya itu ada ulat-ulat ya, ulat-ulat ya. Saya ingat lagi ulat-ulat di neraka itu seperti begitulah ya, yang tidak akan pernah terpadamkan. Jadi saudara hati-hati jangan sampai kita tergiur ya untuk mulut kita punya wibawa, ya mulut kita orang semua percaya, mulut kita dipakai iblis sehingga dia untuk mencari uang, pasang susuk, hati-hati ya. Lebih baik kita murni minta berkat yang dari Tuhan. Ya, itu saja mengenai mulut, mengenai perkataan. Jangan sampai mulut kita di gereja haleluya, tetapi di luaran kita bisa menjelekkan orang, gosip orang, fitnah orang, ya. Di gereja kita berdoa, kita ikut pembacaan kitab suci, kita ikut melayani, tapi mulut kita masih nggak baik ya saudara. Mulai hari ini saudara dan saya bertobat sungguh-sungguh, biar mulut kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa mengucap syukur, Tuhan bukakan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, bahwa mulut kami adalah pedang rohnya Tuhan, sehingga apa yang kami perkatakan semuanya jadi, semua yang baik, semua yang kami ucapkan, semua yang kami perkatakan, yang baik itu yang mendatangi kami. Semua pertikaian, semua iri hati, semua gosip, semua fitnahan, semua kata-kata kotor, kata-kata yang jahat, kata yang negatif, kami buang di dalam nama Yesus Kristus ke tubir laut, sehingga tidak ada lagi perkataan yang
yang negatif, yang jahat dalam lidah bibir kami, tapi kami boleh memperkatakan firman, memperkatakan yang baik, boleh bersaksi dimanapun kami berada, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan kami boleh Tuhan, mulut kami memuji Tuhan, mulut kami pakai berdoa, mulut kami pakai mengusir setan, mulut kami memakai untuk deklarasi, mulut kami pakai untuk bernubuat, sehingga apa yang baik itulah yang akan kami ucapkan, yang akan mendatangi kehidupan kami, sebab mati hidup kami tergantung dari mulut kami. Apa yang kami perkatakan semuanya akan jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pesan-Mu hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekerja Allah yang Kau kirimkan. Terima kasih juga untuk semua taburan-taburan, baik uang, baik Alkitab, maupun juga baik baju-baju yang masih layak pakai, yang kami bagikan ke beberapa tempat, ke beberapa daerah. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua yang sudah menabur Tuhan di Lumbung Yusuf Pas Agape ini, biar semuanya tepat sasaran, dipakai juga untuk akhirnya penginjilan. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan, dan biarlah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat saudara yang sudah menabur Alkitab dan yang membutuhkan sudah menerima Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan membalas semuanya. Amin. Menyala-nyala